Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Cahaya Rancamaya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah pertanyaan yang berkaitan tentang malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang malaikat-malaikat Allah sudah tidak asing lagi bagi telinga kita, sudah tidak asing lagi bagi seorang muslim bahwasanya ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Di antaranya ada malaikat Jibril, malaikat Israfil, malaikat Mikail, malaikat Israel, Munkar, Nangkir, Raqib, Atid, Ridwan, dan Malik. Itulah nama-nama 10 malaikat yang wajib kita ketahui dan yang kita wajib kita imani. Nah, berkaitan tentang malaikat-malaikat Allah, ada sebuah pertanyaan. Pertanyaannya seperti ini, teman-teman. Apakah ada nama malaikat-malaikat selain 10 malaikat yang wajib kita ketahui? Nah, biasanya kan seorang manusia atau seorang muslim tahunya cuma 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Nah, ternyata ketika saya cari-cari di sebuah buku, di sebuah artikel-artikel, saya menemukan beberapa nama-nama malaikat yang tidak wajib kita ketahui, tapi kita wajib untuk mengimaninya. Nah, kita langsung bahas bersama-sama. Ada beberapa nama-nama malaikat selain 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Di antaranya ada yang namanya malaikat Zabaniyah, atau malaikat yang bertugas menyiksa seorang manusia dalam neraka yang begitu bengis. Itu yang pertama, nama lain 10 malaikat yang tidak kita wajib ketahui. Yang pertama adalah malaikat Zabaniyah. Kemudian ada malaikat Halamatul Arsy, ada malaikat Hafun, Harut, dan Marut. Kemudian ada malaikat Dardail, atau malaikat yang bertugas mencari manusia yang berdoa kemudian bertaubat kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tugasnya malaikat Dardail. Kemudian ada juga malaikat yang namanya Kiramang Katibin. Siapa sih malaikat Kiramang Katibin? Nah, malaikat Kiramang Katibin ada yang mengatakan adalah nama lain dari malaikat Raqib dan Atid, ya. Di mana tugas malaikat Raqib dan Atid adalah mencatat amal baik dan amal buruk seseorang. Nah, di sini juga ada nama lain dari malaikat Raqib dan Atid, yaitu malaikat Kiramang Katibin. Kemudian yang selanjutnya ada yang namanya malaikat Arham, ya, malaikat yang bertugas untuk mengambil keputusan, rezeki, ajal, ataupun keberuntungan serta lainnya pada usia 4 bulan kehamilan. Itu adalah tugas dari malaikat Arham. Kemudian ada juga malaikat yang lain, yaitu malaikat Jundallah. Kemudian tugasnya yaitu sebagai malaikat yang menolong Nabi dalam sebuah peperangan. Nah, di situ kan di zaman dahulu banyak ketika terjadi antara kaum muslimin dan kaum Quraisy, ketika di zaman Nabi itu sering terjadi yang namanya peperangan. Nah, di situ ketika kaum Quraisy atau kaum muslimin mengalami kemenangan, itu juga pasti ada campur tangan dari bantuan Allah berupa bantuan malaikat-malaikat. Nah, di situ juga ada yang namanya malaikat Jundallah, atau malaikat yang membantu para nabi ketika dalam suatu peperangan. Ada juga yang namanya malaikat Ad-Dam'u. Kemudian ada malaikat yang dinamakan An-Nuqmah. Ini adalah sebuah artikel yang saya cari atau beberapa buku yang berkaitan tentang malaikat-malaikat Allah. Kemudian ada malaikat Ahlul Adli, ya. Kemudian ada malaikat As-Sijli, malaikat yang memberitahukan kepada Harut dan Marut tentang makhluk yang pernah membuat kerusakan dan pertumpahan darah di bumi. Itu adalah malaikat As-Sijli. Jadi tugasnya melaporkan kepada malaikat Harut dan Marut, ini loh hamba Allah yang melakukan kerusakan di bumi. Ini loh hamba Allah yang melakukan pertumpahan di bumi atau saling membunuh. Kemudian ada malaikat Azil, yaitu malaikat yang mendampingi Nabi Ibrahim ketika berada di kobaran api. Dan yang terakhir yang saya cari yaitu ada malaikat Ar-Rad'u, yaitu malaikat pengatur awan dan hujan. Ia mengaturnya dengan menggunakan petir sebagai cambuk.
Itulah tadi beberapa nama-nama malaikat yang tidak wajib kita ketahui, tapi kita wajib untuk mengimaninya adanya sebuah malaikat. Ya, kita sudah tahu tadi malaikat yang wajib kita ketahui memang ada 10, tapi juga ada nama-nama lain malaikat yang tidak kita ketahui, tapi kita wajib untuk mengimaninya. Nah, berbicara juga tentang iman, apa sih itu iman? Nah, di sini juga dijelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, al-imanu antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhiri wal qadari khairihi wa syarrihi. Apa sih itu iman? Iman adalah apabila kamu yakin, apabila kamu percaya, apabila kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada Rasul-Rasul Allah, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada qada dan qadar atau ketetapan yang baik dan buruk. Itulah sekilas dari pengertian dari iman. Ini menurut hadis riwayat Bukhari. Ya, itulah tadi sedikit penjelasan tentang malaikat-malaikat Allah. Ya, di mana ada malaikat yang wajib kita ketahui, kemudian ada juga malaikat-malaikat yang lain yang tidak wajib kita ketahui, tapi kita wajib untuk mengimaninya. Ya, mungkin cukup dari saya. Apabila ada komen atau pertanyaan, silakan bisa ditulis di komen di bawah ini, dan insya Allah kita akan sambung pada pertemuan yang selanjutnya. Mungkin cukup. Terima kasih. Syukron ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.